Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita belajar tentang biologi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran biologi hari ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana setelah belajar klasifikasi ini diharapkan dan kalian harus bisa satu, menjelaskan ciri-ciri dari klasifikasi makhluk hidup, taksonomi, kemudian kunci determinasi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini. Juga untuk nilai-nilai karakter bangsa juga jangan lupa, seperti kalau dalam biologi itu kalian harus disiplin, teliti, dan rasa ingin tahu. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Ini ada 4 poin. 1. Dasar klasifikasi. 2. Kunci determinasi. 3. Takson. Dan 4. Hal-hal yang penting yang berhubungan dengan tahap-tahap dari kunci determinasi tersebut. Baiklah, kita langsung yang ke-1 dulu, yaitu kunci atau dari dasar-dasar klasifikasi ini. Kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melihat di pasar. Di pasar beraneka ragam, barang-barang dicampur, atau kalian perhatikan ada yang sudah ditata dengan rapi. Contohnya buah-buahan, kemudian sayuran, dan daging. Nah, kalau kita perhatikan juga, kalau buah-buahan macam-macamnya, diantaranya apel, nangka, pisang. Kemudian sayuran atau dari bagian tumbuhan itu seperti untuk sayur lodeh, tangkil, kemudian bawang daun, tomat, dan itu segala macam yang ada di pasar. Nah, kalau kita perhatikan juga, kalau di pasar itu pedagang sudah menata rapi dengan baik sayuran-sayuran, kemudian buah-buahan, terus daging, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Kalau tidak ditata dengan rapi, bagaimana para konsumen atau pembeli memilihnya? Nah, itu adalah kehidupan yang kita lihat dalam sehari-hari. Bagaimana pula dalam hal makhluk hidup? Nah, para ahli sudah menemukan bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini kurang lebih ada 10 juta jenisnya. Kalau tidak belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, maka kita akan kesulitan untuk mencari atau menggolong-golongkannya. Maka dasar-dasar klasifikasi itu sangat penting. Jadi klasifikasi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitat dan tempat serta fungsinya. Baiklah, kita mulai dasar klasifikasi yang ke-1 yang ditemukan oleh Aristoteles. Dia mengemukakan dalam penelitiannya bahwa dasar klasifikasi dari makhluk hidup itu berdasarkan tumbuhan-tumbuhan saja, hewan-hewan saja. Nah, itu adalah dasar klasifikasi yang ditemukan oleh Aristoteles. Yang kedua, dasar klasifikasi yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus, yang berdasarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, Carolus Linnaeus ini orang Swedia. Nah, coba kalian perhatikan halaman 51. Nah, Carolus Linnaeus ini lahir di Swedia pada atau tanggal 23 Mei 1707. Nah, itu adalah bapak klasifikasi makhluk hidup yang sampai sekarang masih digunakan. Dasar klasifikasi yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus tadi sangat penting sampai sekarang yang digunakan itu. Nah, dasar klasifikasi makhluk hidup ini yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus
sangat penting sekali atau banyak manfaatnya, sehingga kita bisa lihat, coba kalian perhatikan halaman 51, bahwa klasifikasi memiliki manfaat yang sangat besar bagi makhluk hidup. Di antaranya yang ke-1, coba kalian perhatikan, memberi nama makhluk hidup yang baru ditemukan. Namanya apa hewannya atau tumbuhannya. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup yang berdasarkan tadi persamaan ciri dan perbedaan ciri. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup tersebut dengan membedakannya. Yang keempat, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup dan jarak kekerabatannya. Dan yang terakhir, dengan mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak, maka akan lebih mudah dipelajari karena tumbuhan dan hewan tersebut sudah dikelompok-kelompokkan dari golongan masing-masing. Itulah dasar klasifikasi berdasarkan Carolus Linnaeus. Nah, dari hari ke hari perkembangan ilmu pengetahuan sangat penting. Jadi untuk hari ini Ibu memberikan klasifikasi makhluk hidup di sini berdasarkan dasar-dasarnya baru 2, berdasarkan penemuan Aristoteles dan berdasarkan penemuan Carolus Linnaeus. Untuk bab selanjutnya atau poin selanjutnya dari bab ini yaitu tentang kingdom atau sistem 5 kingdom dan takson-takson, mungkin akan kita pelajari untuk minggu depan karena hari ini jam pelajaran kita hanya 3 jam pelajaran. Kemudian kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara mencari atau mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Mungkin hari ini itu saja yang baru Ibu berikan ya, dasar-dasar klasifikasi dulu. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu harapkan kalian sudah membaca dulu di rumah tentang klasifikasi makhluk hidup, poin dari sistem 5 kingdom. Nah, mungkin itu saja yang Ibu berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan sangat-sangat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.